Siapa sangka, seorang TKW seperti aku bisa dinikahi oleh majikanku sendiri, seorang pria Afrika yang selama ini hanya aku layani dengan sepenuh hati. Bukan hanya itu, maharku pun bukan main-main, setara dengan 75 miliar rupiah. Tapi yang paling mengejutkan bukan jumlah uang itu, melainkan apa yang terjadi di malam pertama kami. Namaku Siti. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sebuah desa sederhana yang kalau malam hari, cahaya lampunya temaram, dan suara jangkrik lebih kencang dari televisi tetangga. Sekarang usiaku 25 tahun, tapi rasanya aku sudah menjalani hidup seperti seorang wanita berusia 50 tahun. Aku anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahku hanya petani serabutan, ibuku buruh cuci di rumah-rumah orang. Rumah kami rumah panggung dari kayu tua, dengan atap seng berkarat yang bocor setiap kali hujan datang. Makan kami pas-pasan, pakaian kami lusuh. Tapi ibu selalu mengajarkan kami untuk tetap punya harga diri, walau tak punya harta. Ayah sering duduk diam di sudut rumah, matanya kosong ketika kami minta uang sekolah. Tapi aku tahu, itu bukan karena dia tidak peduli, melainkan karena dia tidak tahu harus mencari dari mana. Malam itu, aku masih ingat dengan jelas. Aku pamit untuk pergi merantau jadi TKW ke Afrika. Ibu memelukku sangat erat, seolah ingin menahanku. Tapi air matanya justru membasahi bahuku, menandakan bahwa dia telah merelakan aku pergi. Sebelum aku berangkat, dia berpesan, "Nak, jangan macam-macam di sana ya. Jangan tergoda uang, jangan tinggalkan sholat. Kita boleh miskin harta, tapi jangan miskin harga diri." Kalimat itu menancap dalam sekali di hatiku. Aku mengangguk sambil tersenyum, padahal dadaku penuh dengan kegelisahan dan rasa takut. Hari keberangkatan itu menjadi hari pertama aku naik pesawat. Bandara terlihat sangat besar dan asing bagiku. Aku duduk di dekat jendela, menatap awan yang bergerak perlahan. Dalam hati aku bertanya, apakah hidupku akan terus melayang tanpa arah seperti ini? Sesampainya di Afrika, aku bahkan tak tahu bagaimana harus bicara dengan orang-orang. Aku hanya bisa mengucapkan yes dan sorry. Tapi ternyata dalam dunia asisten rumah tangga, yang lebih penting bukan bicara, melainkan kerja. Majikanku bernama Mr. Joseph, seorang pria Afrika tinggi besar berkulit gelap dengan wajah kaku seperti tak mengenal senyum. Usianya sekitar 45 tahun. Sejak awal aku merasa dia tidak menyukaiku. Tatapannya tajam seperti sedang menilai setiap gerak-geriku. Aku gemetar saat pertama kali menyajikan teh untuknya. Rumahnya seperti istana. Kamar mandinya saja lebih besar dari seluruh rumahku di kampung. Tapi rumah sebesar itu terasa dingin, bukan karena AC atau cuaca, melainkan karena tidak ada kehangatan di dalamnya. Setiap hari aku membersihkan ruang-ruang besar yang tak pernah habis, menyapu taman yang seperti tak ada ujungnya, dan mengurus 2 anak majikanku yang masih kecil. Meski majikanku terlihat galak dan jarang bicara, anak-anaknya berbeda. Mereka ceria dan mulai dekat denganku. Mungkin karena aku sering mendongeng sebelum tidur dan menyanyi dengan logat Jawa yang membuat mereka tertawa. Aku pernah hampir dimarahi karena tidak sengaja menumpahkan sup di meja makan. Aku langsung minta maaf sambil menunduk, takut dikirim pulang. Tapi saat itu, Mr. Joseph hanya diam, menatapku lama, lalu pergi begitu saja. Entah kenapa setelah kejadian itu sikapnya perlahan berubah. Dia mulai memberikan tugas-tugas dengan lebih tenang, dan kadang-kadang mengangguk pelan jika aku selesai bekerja. Waktu berlalu. Tanpa aku sadari sudah setahun aku tinggal di rumah itu. Perlahan Mr. Joseph mulai membuka diri. Kadang saat anak-anak sudah tidur, kami duduk di teras belakang rumah. Ia mulai bertanya tentang hidupku di kampung. Aku ceritakan semuanya. Tentang nasi jagung, tentang bermain layangan di pematang sawah, tentang mimpi kecilku yang ingin punya warung kelontong sendiri. Ia mendengarkan dengan tenang, tidak menghakimi. Hanya diam, tapi dalam diam itu aku merasa dihargai. Suatu hari anak-anak menggambar di ruang keluarga. Gambar keluarga. Ada ayah, ada 2 anak, dan ada aku. Di bawahnya tertulis, Our New Mommy. Saat aku melihatnya, aku terdiam. Dadaku sesak. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang pembantu. Tapi di mata mereka, aku adalah bagian dari keluarga.
Aku simpan gambar itu diam-diam. Saat malam tiba, aku menangis sendirian di kamar. Beberapa minggu kemudian, Mr. Joseph memanggilku ke ruang tamu. Ia duduk sambil menatapku serius, lalu membuka sebuah kotak kecil merah. Di dalamnya ada cincin. Dengan suara pelan ia berkata, "Kamu telah membawa kehangatan ke rumah ini." Anak-anakku kembali tertawa. Aku pun bisa merasakan kehidupan kembali. "Aku ingin kamu menjadi istriku." Aku terdiam. Tak pernah dalam hidupku aku membayangkan akan dilamar oleh majikanku sendiri di negeri asing. Lalu ia melanjutkan, "Aku tahu ini mungkin cepat, tapi ini bukan keputusan sesaat. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Maharnya adalah rumah ini, mobil, dan uang setara 75 miliar rupiah. Tapi bukan untuk membeli hatimu, melainkan untuk menunjukkan betapa seriusnya aku." Aku tak langsung menjawab. Malam itu aku kembali ke kamar dan menatap foto ibuku. Dalam hati aku bertanya, apa yang harus aku lakukan? Tapi saat mengingat semua pesan ibu tentang harga diri, aku sadar ini bukan tentang uang, melainkan tentang bagaimana seseorang melihat dan menghargai kita. Dan aku tahu, Mr. Joseph tidak melihatku sebagai pembantu, tapi sebagai perempuan yang dia cintai. Kami menikah secara sederhana. Aku mengenakan kebaya putih yang dulu dibelikan ibu, dan kami menikah di halaman belakang rumah. Tidak banyak tamu, tapi suasananya hangat. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Aku meminta satu hal, kirimkan video pernikahan ini ke kampung halamanku. Aku ingin ibu melihat bahwa anak perempuan yang dulu dia lepas dengan tangis, kini telah menemukan tempatnya. Tapi malam pertama, aku hanya duduk diam di tepi ranjang. Bukan karena takut, tapi karena masih tak percaya semua ini nyata. Aku katakan pada suamiku, aku ini cuma perempuan desa yang tak tahu apa-apa. Aku tak tahu cara berdandan, tak tahu cara hidup mewah. Mr. Joseph tersenyum dan memegang tanganku. Justru karena kamu apa adanya, aku jatuh cinta. Aku tidak butuh wanita sempurna. Aku hanya butuh wanita yang tulus. Malam itu aku menangis dalam pelukannya. Tangisan yang bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku merasakan apa itu dicintai, dihargai, dan diterima bukan karena status, tapi karena hati. Setelah resmi menjadi istri Mr. Joseph, kehidupanku berubah drastis. Bukan hanya karena aku kini tinggal di rumah besar sebagai nyonya, tapi karena aku mulai menjalani peran baru yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Menjadi ibu tiri, menjadi istri seorang pria asing, dan menjadi bagian dari lingkungan yang serba baru. Tapi anehnya, tidak ada rasa takut seperti saat pertama kali aku datang ke Afrika. Yang ada justru rasa hangat yang perlahan-lahan tumbuh dari setiap detik yang kami habiskan. Mr. Joseph bukan pria romantis. Dia tidak sering memberi bunga atau kata-kata manis, tapi ia selalu menunjukkan rasa cintanya lewat perhatian kecil, seperti menyiapkan sarapan untukku saat aku bangun kesiangan, atau menaruh selimut di kakiku saat aku tertidur di sofa. Kehangatan itu yang membuatku merasa seperti di rumah, meski jauh dari tanah kelahiranku. Anak-anak pun makin dekat denganku. Setiap malam kami bermain board game, membaca buku cerita, atau sekedar duduk di ruang keluarga sambil makan biskuit dan minum coklat hangat. Mereka mulai memanggilku Mam, dengan begitu alami, tanpa ada beban dan jujur saja. Mendengar itu untuk pertama kali membuat air mataku jatuh diam-diam. Aku merasa menjadi ibu sungguhan, bukan hanya pengganti. Tapi kehidupan sebagai istri dari pria kaya dan terpandang tentu tidak selalu mudah. Aku harus belajar banyak hal, mulai dari menghadiri acara formal, berdiri di samping suami saat menyambut tamu penting, hingga mengenakan pakaian-pakaian mewah yang dulu hanya aku lihat di televisi. Aku sampai merasa canggung saat berjalan dengan heels tinggi di pesta. Tapi Mr. Joseph hanya tertawa kecil, memegang tanganku dan berkata, "Kamu tidak harus sempurna. Cukup jadi dirimu sendiri." Kalimat itu membuatku lebih percaya diri setiap melangkah. Beberapa tetangga dan kolega suamiku sempat menatapku sinis. Mungkin mereka tidak mengerti mengapa pria seperti dia bisa menikahi perempuan kampung seperti aku. Ada yang bergosip diam-diam di belakang, menyebutku wanita matre. Bahkan sempat menyebar kabar bahwa aku hanya memanfaatkan kekayaan suamiku. Tapi aku memilih diam. Aku tidak pernah membalas. Karena aku tahu,
Jika aku marah, maka aku akan jatuh ke level mereka. Dan ibu pernah bilang, diam bukan berarti lemah, tapi kadang lebih kuat daripada 1000 kata. Yang membuatku terus kuat adalah cinta dari keluargaku di kampung. Setiap minggu aku mengirim video call ke ibu, menceritakan kehidupanku di sini. Ibu selalu tersenyum, meski wajahnya mulai dipenuhi keriput. Matanya tetap berbinar setiap kali melihatku. Kadang beliau hanya bilang, "Yang penting kamu bahagia ya nak." Dan itu cukup membuatku bertahan melewati apapun. Aku mulai menjalankan banyak aktivitas sosial, membuka dapur umum kecil di sekitar lingkungan tempat kami tinggal, menyediakan makanan gratis bagi para pekerja harian dan anak-anak jalanan. Awalnya hanya 1-2 orang yang datang, tapi lama-lama makin ramai. Bahkan relawan pun mulai ikut membantu. Aku merasa hidupku makin berarti, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang bisa memberi dampak. Suamiku mendukung penuh kegiatanku. Ia bahkan memberikan sebagian bangunan belakang rumah untuk dijadikan tempat kegiatan sosial. Kami membuat program belajar membaca untuk anak-anak, pelatihan menjahit untuk para ibu muda, dan kelas memasak sederhana setiap akhir pekan. Aku menyebutnya Rumah Harapan, karena tempat itu adalah simbol dari semua hal yang dulu hanya mimpi bagiku. Pernah suatu hari, seorang wanita tua datang dan memelukku sambil menangis. Ia bilang, "Terima kasih, karena kamu cucu saya bisa makan dan belajar." Dan saat itu, aku hanya bisa memeluk balik sambil berusaha menahan tangis. Aku sadar, kebahagiaan itu ternyata sesederhana memberi apa yang kita punya, walau hanya waktu dan niat baik. Tapi di balik semua itu, tetap ada ujian yang datang. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa beberapa keluarga dari pihak suamiku tidak menerima keberadaanku. Mereka menganggapku tidak selevel, terlalu sederhana, dan tidak pantas berdiri di samping pria sebesar Mr. Joseph. Bahkan salah satu adik iparku pernah berkata langsung, "Kalau kamu benar-benar mencintai kakakku, kamu seharusnya tidak merusak citra keluarga." Kata-kata itu menusuk, tapi aku mencoba tenang. Aku jawab pelan, "Aku tidak datang untuk merusak. Aku datang untuk mencintai. Kalau itu salah, aku minta maaf." Sejak itu, dia tidak pernah menggangguku lagi. Walau mungkin rasa tidak sukanya masih ada. Aku juga mulai belajar bahasa lokal dengan lebih serius, agar bisa berkomunikasi lebih baik. Bukan hanya dengan keluarga suami, tapi juga dengan warga sekitar. Setiap malam sebelum tidur, aku membaca buku, menonton berita, dan menulis kosakata baru di buku kecilku. Aku ingin terus berkembang, bukan karena tekanan, tapi karena keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Waktu berjalan, kami semakin solid sebagai keluarga. Meski berbeda budaya, bahasa, dan warna kulit, cinta membuat semua jadi satu. Aku mulai percaya bahwa keluarga bukan ditentukan oleh darah, tapi oleh ketulusan dan penerimaan. Aku juga mengajak suamiku untuk mengunjungi kampung halamanku di Indonesia. Ia setuju, bahkan tampak antusias. Dan disitulah hidupku akan kembali pada titik awal. Pulang ke desa dengan hati yang utuh, membawa cerita yang dulu hanya bisa aku bayangkan dalam mimpi. Beberapa bulan setelah kehidupan kami stabil dan semakin nyaman, aku memberanikan diri mengajak Mr. Joseph dan anak-anak untuk pulang ke kampung halamanku di Indonesia. Sudah lama aku ingin membawa mereka ke tempat di mana semua ini bermula. Tempat di mana aku tumbuh, dan tempat di mana impian-impian besarku pernah hanya tinggal harapan. Kupikir inilah saat yang tepat untuk mempertemukan dua dunia yang selama ini hanya saling dengar, tanpa pernah benar-benar bertemu. Saat kami turun dari pesawat dan mulai menapaki tanah kelahiranku, aku merasa jantungku berdebar kencang. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Aku menggenggam tangan suamiku sambil tersenyum. "Ini kampungku, tempat aku lahir dan besar." Mr. Joseph menatap sekeliling dengan kagum. Matanya berkeliling memandangi sawah hijau, rumah-rumah kecil berdinding kayu, dan anak-anak kecil yang berlarian tanpa alas kaki. Ia tampak tersentuh dan berkata, "Indah sekali, tenang sekali." Aku membawa mereka ke rumah ibuku. Rumah tua itu masih sama seperti terakhir kali kutinggalkan. Temboknya mulai retak, tapi penuh kenangan. Ibu keluar menyambutku dengan mata berkaca-kaca,
memelukku erat sambil menangis, lalu memeluk Mr. Joseph dan anak-anak satu persatu. Meski ada perbedaan bahasa, tapi pelukan itu menjembatani segalanya. Hari-hari di kampung dipenuhi kehangatan. Kami makan bersama di lantai dengan daun pisang, minum teh di sore hari sambil bercerita panjang, dan berjalan kaki ke pasar pagi untuk membeli bahan masakan. Mr. Joseph yang biasanya sibuk dengan pekerjaan, tampak begitu santai. Bahkan ia belajar membelah kelapa dan ikut memasak bersama ibu di dapur kecil yang hangus oleh asap bakar mayu. Anak-anak pun tampak bahagia, bermain layang-layang, berenang di sungai kecil, dan tidur di kamar sederhana tanpa AC, tapi selalu terlelap dengan senyum. Warga kampung menyambut mereka dengan hangat. Sebagian sempat kaget melihatku pulang bersama suami bule dan anak-anak. Tapi setelah mengenal mereka lebih dekat, semua menjadi akrab. Bahkan ada tetangga tuh yang berkata, ternyata anak kita jadi orang besar di negeri orang. Aku hanya tersenyum dan menjawab, aku tetap anak kampung, cuman nasibku aja yang dipindahkan Tuhan ke tempat yang lain. Aku sempat mengajak suamiku berkeliling tempat-tempat yang dulu menyimpan cerita pahit dan manis. Aku menunjukkan sekolah tempat aku dulu menimba ilmu dengan kaki penuh lumpur, menunjukkan warung kecil tempat aku dulu menjual gorengan untuk biaya sekolah, dan memperlihatkan jembatan kayu reot yang sering aku lewati sambil menahan lapar. Aku bercerita tentang semua perjuangan itu dengan mata berkaca-kaca, dan Mr. Joseph hanya menggenggam tanganku lebih erat, lalu berkata, "Kamu perempuan yang luar biasa. Aku bangga bisa jadi suamimu." Kami juga mengunjungi makam ayah. Aku duduk lama di sana, membaca doa sambil membiarkan air mata jatuh pelan. Aku menceritakan segalanya pada ayah, tentang kehidupanku kini, tentang cucu-cucunya, dan tentang semua keajaiban yang datang sejak aku memilih pergi dari kampung dengan sejuta keraguan dan segenggam harapan. Saat hari terakhir tiba, aku merasa berat untuk kembali. Kampung ini sudah menjadi bagian dariku, dan kini juga bagian dari keluargaku. Sebelum berangkat kembali ke bandara, ibu memberiku sebuah kain batik tua yang sering ia pakai saat bekerja di ladang. Ia berkata, "Bawa ini, supaya kamu ingat kalau kamu berasal dari sini. Dari tanah yang sederhana tapi penuh cinta." Aku peluk ibu lama sekali, sambil berbisik, "Terima kasih sudah mengizinkan aku terbang, Bu. Terima kasih sudah percaya bahwa anakmu ini bisa bertahan." Di dalam mobil menuju bandara, aku memandangi jalanan kecil yang perlahan hilang dari pandangan. Dan dalam hati aku berjanji bahwa suatu hari nanti, aku akan kembali lagi. Bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang bisa memberi lebih banyak untuk desa ini. Karena bagaimanapun tingginya aku terbang, akar hidupku tetap tertanam di tanah ini. Di kampung yang mengajarkanku bagaimana caranya bertahan, dan bagaimana caranya bersyukur atas setiap langkah. Hidup ini ternyata bukan soal seberapa jauh kita bisa pergi, tapi seberapa dalam kita bisa menghargai setiap langkah yang pernah kita lalui. Perjalanan panjangku bersama keluarga bukanlah sebuah kisah indah yang terjadi begitu saja, tapi hasil dari keberanian untuk bermimpi, luka-luka yang pernah menganga, dan keyakinan bahwa Tuhan tak pernah tidur. Kini saat aku melihat anak-anakku tumbuh dengan penuh kasih sayang, saat aku melihat senyum suamiku setiap pagi, dan saat aku tahu ibuku hidup dengan tenang tanpa lagi harus mengkhawatirkan anak perempuannya, aku sadar bahwa semua rasa sakit di masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang, sebagai bukti bahwa aku sudah melewati badai dan tetap berdiri. Dulu aku sering bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku harus lahir dalam keluarga yang serba kekurangan? Mengapa hidupku begitu berat? Tapi sekarang aku mengerti bahwa justru dari kekurangan itu, aku belajar menghargai cukup. Dari kesulitan itu aku belajar kuat, dan dari kehilangan itu aku belajar mencintai lebih dalam. Aku bukan siapa-siapa di masa lalu, hanya gadis kampung yang tak punya banyak pilihan. Tapi hari ini, aku berdiri sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai perempuan yang tak lagi takut berjalan dalam gelap, karena aku sudah pernah menyusuri malam paling sunyi dan keluar dengan cahaya di tangan. Buat kamu yang mungkin sedang merasa hidupmu penuh luka dan dunia terasa tak adil, ingatlah satu hal, bahwa setiap orang punya waktunya. Jangan menyerah karena sekarang terasa berat,
Karena bisa jadi kamu sedang ditempa untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak semua orang akan mengerti perjalananmu, dan itu tidak apa-apa. Karena yang penting adalah kamu terus melangkah. Meski pelan, tapi pasti. Aku percaya selama kita masih punya harapan dan keberanian untuk bermimpi, maka tidak ada yang benar-benar mustahil. Karena rumah sejati bukanlah tempat yang paling megah, tapi tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri, tanpa takut, tanpa pura-pura, dan tanpa harus menyembunyikan luka. Dan hari ini, aku tahu, aku sudah pulang. Bukan hanya ke kampung halamanku, tapi ke dalam diriku sendiri, yang dulu sempat hilang di tengah perjuangan hidup. Terima kasih sudah mengikuti perjalananku. Semoga kisah ini bisa menjadi pelita kecil bagi siapapun yang sedang berjalan di lorong gelap. Kamu tidak sendiri dan kamu tidak lemah. Kamu hanya sedang tumbuh. Dan setiap pertumbuhan memang selalu menyakitkan di awal, tapi indah pada akhirnya.